Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudi Guntoro, NPM 1901110109. Saya dari kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu isi tentang buku fikih kontemporer. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu hukum Islam tentang nikah beda agama. Pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik secara tegas dijelaskan bahwa hukum menikahi perempuan musyrik adalah haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Dari ayat tersebut secara jelas menjelaskan tentang sebuah larangan bagi seorang laki-laki mukmin menikahi perempuan musyrik, sebagaimana juga tidak boleh perempuan musyrik menikah dengan laki-laki mukmin. Larangan tersebut muncul disebabkan oleh perbedaan keyakinan di antara keduanya yang bermuara kepada sulitnya mempertemukan visi hidup di antara keduanya. Karena mereka berdua berbeda agama, tentu juga berbeda visi hidup. Orang yang beriman akan mengajak ke surga, sedangkan musyrik mengajak ke neraka. Orang yang beriman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para nabi dan kepada hari akhir. Sedangkan orang musyrik itu menyekutukan Allah, mengingkari para nabi dan mengingkari hari akhir. Rentang perbedaan visi yang teramat jauh tersebut kalau dapat dikatakan menjadi hal yang mustahil untuk mempertemukan antara keduanya. Menikahi wanita ahli kitab dan majusi dan sabiyah. Jadi jumhur ulama memperbolehkan pria muslim menikah dengan wanita ahli kitab, yaitu Yahudi ataupun Nasrani, yang masih berpegang kepada kitab selain Al-Quran. Menurut Yusuf Qardawi, kebolehannya tersebut karena disadari oleh dalil Al-Quran yang menyatakan bahwa ahli kitab diistimewakan dalam muamalah dan ahli kitab termasuk serumpun dengan Islam, yaitu sama-sama agama samawi, meskipun secara kenyataan bahwa ahli kitab pada zaman Nabi sudah dalam keadaan musyrik. Namun, Al-Quran tetap membolehkan pria muslim untuk menikahi perempuan ahli kitab. Ulama kontemporer seperti Al-Maududi dan Mahmud Shaltut termasuk ulama yang membolehkan menikah dengan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Namun dengan syarat yang cukup ketat tentunya, yaitu apabila dalam keadaan terpaksa supaya tidak tergelincir kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Shaltut, jika posisi laki-laki lebih kuat sehingga tidak mungkin terpengaruh oleh istrinya yang ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani. Lanjut, Shaltut berdalih bahwa kebolehan tersebut karena dari segi keserupaan agama Islam dekat dengan ahli kitab, yaitu percaya kepada Allah dan hari akhir. Dua kelompok agama lain yang menamakan dirinya Majusi ataupun penyembah api dan Sabi'iyah. Jumhur ulama sepakat bahwa Majusi adalah bukan termasuk ahli kitab, maka haram menikahi wanita apalagi menikahi prianya. Nah, selanjutnya yaitu perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Jadi, ulama itu sepakat bahwa haram hukumnya seorang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki yang non-muslim. Keharaman pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim, ulama sepakat bahwa haram hukumnya seorang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Keharaman pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim secara jelas disebutkan oleh Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Mumtahanah ayat 10. Yang artinya surat Al-Baqarah ayat 221 yaitu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat ataupun perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Yang selanjutnya yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 10, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Nah, sekali lagi, berdasarkan dalil-dalil di atas, maka para ulama sepakat bahwa haram hukumnya perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Nah, lalu seperti apa pernikahan yang ideal? Nah,
Untuk menciptakan keluarga yang harmonis sebagaimana diinginkan oleh masyarakat, agama memberikan tuntunan agar calon suami atau istri memilih pasangannya yang sepadan ataupun kafa'ah. Rasulullah dalam sebuah hadisnya menasihati kepada pasangan yang akan menikah, terutama suami, agar lebih melihat perihal agama yang dianut oleh calon istrinya. Karena aspek agama harus dijadikan prioritas, pilihan di atas kecantikan, harta, keturunan. Nah, ada sebuah hadis yang berbunyi, wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Pertama, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka utamakanlah faktor agamanya, kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yaitu tentang monogami dan poligami. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, monogami berarti sistem yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Dari ta'rif tersebut dapat dipahami bahwa seorang suami yang beristrikan satu istri saja, tidak 2 atau 3, maka suami itu menganut monogami. Nah, asas monogami telah ditetapkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam. Tujuannya untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Oleh karena itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hukum ini sangatlah beralasan karena dengan monogami, tujuan pernikahan untuk menghantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban. Selain dengan bermonogami, juga akan lebih mudah menetralisir dan meredam sifat cemburu, iri hati, perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu kebolehan dalam berpoligami. Di masyarakat seperti sekarang ini, sifat ataupun sikap berpoligami bagi sebagian laki-laki seakan menjadi sesuatu yang dianggap mudah untuk dilakukan karena hanya semata-mata mengikuti nafsu biologis dan tidak mengikuti aturan yang sebenarnya. Memang, pada asalnya hukum poligami itu dibolehkan jika seorang suami tidak khawatir akan perbuatan zalim terhadap istri-istrinya. Jika dipastikan akan berlaku zalim, maka seorang suami lebih baik untuk beristri satu saja daripada berpoligami namun berbuat zalim terhadap istri-istrinya. Nah, menurut Yusuf Qaradawi, kondisi darurat yang dengannya seorang laki-laki dibolehkan berpoligami adalah yaitu ditemukan seorang suami yang menginginkan keturunan, akan tetapi ternyata istrinya tidak dapat melahirkan anak disebabkan karena mandul atau suatu penyakit. Nah, di antara suami ada yang memiliki oversex, akan tetapi istri memiliki kelemahan seks, memiliki penyakit atau masa haidnya terlalu panjang, sedangkan seorang suami tidak sabar menghadapi kelemahan istri tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu apabila jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah laki-laki, khususnya setelah terjadi peperangan. Di situ terdapat kemaslahatan yang harus didapat oleh sebuah masyarakat dan para wanita yang tidak menginginkan hidup tanpa suami dan keinginan hidup tenang, cinta, dan terlindungi serta menikmati sifat keibuan. Nah, namun ada pasal penting lainnya yang wajib dipenuhi setelah poligami itu terrealisasi, yaitu seorang suami harus berlaku adil dalam memberikan nafkah. Kewajiban bagi seorang suami untuk berlaku adil dalam memberikan nafkah terhadap istri-istrinya adalah konsekuensi dari tindakan berpoligami dalam Islam. Sikap adil yang dimaksudkan berarti seorang suami harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya terhadap istri-istrinya secara proporsional, sesuai dengan kebutuhannya secara wajar. Nah, selain itu terdapat juga hikmah dari poligami itu sendiri. Hikmah tersebut dikemukakan oleh Rashid Ridho, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan anak bagi suami yang subur dan istri yang mandul. Yang kedua, hikmahnya menjaga keutuhan keluarga tanpa harus mencerai istri pertama meski ia tidak berfungsi semestinya sebagai istri karena cacat fisik dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu untuk menyelamatkan suami yang hiperseks dari perbuatan free sex. Tercatat di beberapa negara barat yang melarang poligami mengakibatkan merajalelanya praktik prostitusi dan free sex atau kumpul kebo, dan lahirlah anak zina yang mencapai jumlah cukup tinggi. Hikmah yang keempat yaitu menyelamatkan harkat dan martabat wanita dari krisis akhlak ataupun melacur, terutama bagi mereka yang tinggal di negara yang jumlah wanitanya lebih banyak dibanding laki-laki akibat peperangan misalnya. Yang selanjutnya yaitu ada nikah mut'ah. Yusuf Qaradawi memberikan pengertian nikah mut'ah secara terminologi, yaitu nikah mut'ah adalah seorang laki-laki mengikat atau menikahi seorang perempuan untuk waktu yang tertentu atau waktu yang ditentukan dengan imbalan uang yang tertentu lah. Nah, di Indonesia kawin mut'ah ini populer dengan sebutan kawin kontrak. Tidaklah nikah mut'ah itu dilakukan kecuali ada kecenderungan seseorang untuk memenuhi kebutuhan seksual, berakhir tanpa talak karena secara otomatis jika sudah habis waktu kontrak yang telah ditentukan, maka berakhirlah riwayat pernikahan itu, dilihat dari penetapan pembatasan waktu atau ta'kid tersebut.
Nah, pernikahan semacam itu bertentangan dengan syariat Islam yang menghendaki pernikahan itu tidak terbatas oleh waktu. Nah, nikah mut'ah di zaman Nabi itu diakui bahwa nikah mut'ah pada zaman Nabi dibolehkan namun tidak berlaku untuk semua orang, hanya untuk orang tertentu dikarenakan terdapat suatu kondisi yang mendesak. Kondisi itu sangat mendesak, bukan cuma mendesak, tapi sangat mendesak. Nah, sebagaimana informasi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yang artinya kami ikut berperang dengan Rasulullah dan istri-istri kami tidak ada di samping kami. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, bolehkah kami mengebiri? Maka Rasulullah melarang kami untuk mengebiri dan memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan membayar imbalan untuk waktu yang ditentukan. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa diperbolehkannya nikah mut'ah pada zaman Nabi itu memiliki alasan. Yang pertama merupakan keringanan hukum ataupun ruksyah untuk memberikan jalan keluar dari problematika yang dihadapi oleh dua kelompok orang yang imannya kuat dan imannya lemah. Yang kedua, sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya hidup rumah tangga yang sempurna untuk mewujudkan semua tujuan pernikahan, yaitu melestarikan keturunan, cinta, kasih sayang, dan memperluas pergaulan melalui perbesanan. Terkait dengan hukumnya, dilihat dari prosesnya, tampak langkah pengharaman nikah mut'ah yang ditempuh oleh Islam itu dilakukan secara periodik. Nah, seperti proses pengharaman hamr. Rasulullah memperbolehkan nikah mut'ah dalam kondisi tertentu, yaitu dalam kondisi darurat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan nikah mut'ah sebagai bentuk pernikahan. Jadi nikah mut'ah itu boleh dilakukan dalam kondisi darurat. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Sibrah al-Juhani, yang artinya bahwasannya ia berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Fathu Makkah. Maka Rasulullah mengizinkan mereka untuk melakukan nikah mut'ah. Ia berkata, maka kaum tetap melakukan nikah mut'ah itu sampai Rasulullah mengharamkan nikah mut'ah. Dan dalam redaksi yang lain terdapat sebuah hadis yang berbunyi, yaitu yang artinya, wahai manusia, aku pernah memperbolehkan untukmu melakukan nikah mut'ah dengan wanita, kemudian Allah mengharamkan nikah mut'ah itu. Oleh karena itu, jika masih terdapat laki-laki yang memiliki wanita yang diperoleh dengan cara nikah mut'ah, maka hendaknya ia melepaskannya, dan janganlah kamu mengambil sedikit pun dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebolehan hukum nikah mut'ah itu telah dinasah atau dihapus hukumnya oleh keharamannya. Dengan demikian, hukum yang berlaku sejak terjadinya penghapusan sampai sekarang dan seterusnya adalah keharaman nikah mut'ah. Menurut jumhur sahabat dan ulama, bahwa keharaman nikah mut'ah adalah mutlak tanpa ada pengecualian meski dalam kondisi darurat. Pendapat ini diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia yang secara tegas memutuskan bahwa hukum nikah mut'ah itu haram karena selain didasari oleh dalil yang kuat, nikah ini juga bertentangan dengan tujuan syariat pernikahan. Materi yang selanjutnya yaitu homo dan lesbian. Secara bahasa, homoseksual berarti hubungan seks dengan pasangan yang sejenis, baik laki-laki ataupun perempuan. Tetapi kemudian istilah homoseksual ini mengalami penyempitan makna, yaitu diperuntukkan untuk pria yang mengadakan hubungan seks dengan pria lainnya, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan liwat. Adapun hubungan seks sejenis antara perempuan dengan perempuan disebut dengan lesbian, yang bahasa Arabnya disebut dengan as-sahaq. Nah, hukum homo dan sanksi bagi pelakunya. Telah sepakat para ulama bahwa hukum homoseks dan lesbian diharamkan oleh agama Islam, dan pelakunya yang telah terbukti harus dijatuhi hukuman. Mengenai hukumannya, para ulama itu berbeda pendapat. Ada ulama yang berpendapat yang pertama dihukum mati hukumannya. Ada juga yang berpendapat dihukum seperti hukuman zina. Ada juga yang berpendapat diganjar dengan hukuman takzir. Yang selanjutnya yaitu khitan wanita. Menurut Al-Mawardi, khitan wanita adalah memotong kulit yang paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian atau bagaikan jeger ayam jago. Yang wajib untuk dipotong adalah kulit bagian atas alat kelamin tersebut dengan tidak melepaskan potongannya. Tentang hukum khitan, baik bagi laki-laki maupun wanita, menurut Mahmud Shaltut tidak terdapat nas yang dapat menjadikan pegangan hukum, maka hukumnya harus diusahakan dengan ijtihad. Salah satu dalil yang dapat dijadikan pegangan mujtahid untuk menentukan hukumnya, terdapat sebuah kaidah yang berbunyi, sesungguhnya membuat sakit orang yang masih hidup itu tidak boleh menurut agama, kecuali kalau ada kemaslahatan yang kembali kepadanya dan melebihi rasa sakit yang menimpanya. Nah, para fuqaha berbeda pendapat dalam merumuskan hukum khitan.
baik bagi laki-laki atau wanita. Nah, perbedaan itu sekali lagi karena tidak terdapat nas yang tegas dan jelas. Sebagaimana mereka berpendapat bahwa hukumnya wajib baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Sebagiannya berpendapat hukumannya itu sunnah. Sebagian lagi berpendapat wajib bagi laki-laki tapi tidak wajib bagi wanita. Hanya sekedar kemuliaan saja. Mereka pun berselisih tentang kapan waktu seseorang untuk dikhitan. Sebagian besar berpendapat tidak ada waktu tertentu bagi seseorang untuk dikhitan. Yang selanjutnya yaitu zakat hasil tanah yang disewakan. Kata zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu secara bahasa artinya suci, tumbuh berkembang, dan berkah. Makna zakat secara bahasa ini mencerminkan sifat zakat yang dapat menyucikan harta dan jiwa serta mengandung nilai positif yang dapat dikembangkan berupa kebaikan bagi si muraki dan kemaslahatan dan ekonomi bagi para mustahik sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan dirinya, yaitu Quran surat Asy-Syams ayat 9. Menurut syarat, para ulama mendefinisikan dengan harta tertentu yang wajib dikeluarkan sebagiannya kepada para mustahik. Adapun Said Sabiq mendefinisikan zakat adalah satu hak Allah yang harus dikeluarkan oleh manusia kepada fugara. Selanjutnya, Sabiq menambahkan, dinamakan zakat karena mengharap berkah, penyucian diri, dan pertambahan kebaikan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Dari dua macam pengertian zakat seperti diungkapkan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seorang untuk mengeluarkan sebagian harta miliknya yang sudah memenuhi syariat untuk dizakati kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu mustahik. Nah, selanjutnya yaitu penjualan di atas harga kontan karena kredit. Dalam praktik jual beli sangat diharapkan kemurahan hati para penjual untuk menolong pembeli yang tidak mampu membayar secara kontan dengan harga yang sama. Artinya pembayaran dengan harga kontan tidak berbeda dengan harga kredit. Misalnya, jika si A menjual sepatu harga kontan 100.000. Nah, tetapi karena si pembeli tidak punya uang untuk membayar kontan, maka si penjual dapat memberikan bayar tempo bulan depan, misalnya dengan harga Rp100.000 juga. Hal ini dilakukan oleh penjual tidak lain karena ingin menolong si pembeli. Maka tindakan seperti itu dapat dinilai sebagai kebaikan bagi si penjual yang diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika orang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia ke lapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Pembayaran barang dengan tempo utang seperti di atas tidaklah menimbulkan masalah, artinya sudah jelas kehalalannya karena tidak ada unsur riba di dalamnya dan tidak ada perselisihan di antara para ulama. Hukumnya seperti telah dijelaskan di atas bahwa yang menimbulkan masalah adalah penjualan barang di atas harga kontan karena kredit. Nah, cara yang tersebut terakhir ini dapat berarti pembayaran sekaligus dalam tempo waktu ke depan sesuai dengan kesepakatan. Dapat juga dicicil beberapa kali sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Masalahnya sekali lagi adalah apakah kelebihan harga dari harga kontan karena kredit itu termasuk riba atau bukan. Nah, dalam menjawab permasalahan ini, tampaknya terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama yang terbagi menjadi dua kelompok, seperti dikutip oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam. Yang pertama, kelompok pertama ulama yang mengharamkan, mereka beralasan bahwa penambahan harga disebabkan kredit itu dikaitkan dengan rentang waktu. Hal ini menyerupai riba, dan riba hukumannya haram. Yang kedua, kelompok kedua yaitu ulama yang membolehkan. Mereka beralasan bahwa yang pertama tidak terdapat nas yang mengharamkannya dan pada asalnya hukum sesuatu itu boleh. Yang kedua dilihat dari berbagai aspeknya bukanlah termasuk bentuk riba. Yang ketiga, penjual berhak untuk menaikkan harga sewajarnya, artinya tidak melewati batas yang mengakibatkan bentuk penzaliman. Jika melewati batas maka diharamkan. Yang termasuk ke dalam kelompok dua seperti tersebut di atas adalah jumhur ahli fikih, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Zaid bin Ali, Muayyad billah. Mereka lebih melihat kepada keumuman dalil tentang kebolehannya. Tercatat bahwa Zaid bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang tidak lain adalah cucu Rasulullah SAW, adalah orang yang pertama yang menjelaskan bolehnya harga tangguh dibayar lebih tinggi dibanding harga tunai. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.